Assalamualaikum teman-teman, di sini saya akan bercerita tentang asal-usul nama Minangkabau. Dari kisah inilah akan saya kembangkan mengapa rumah adat Minangkabau memiliki atap yang runcing seperti tanduk kerbau. Langsung saja kita ke pembahasan ceritanya. Asal-usul nama Minangkabau. Menurut etimologi, asal nama Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda yang dikenal di dalam tabu. Dari tambu tersebut, konon diceritakan ada kerajaan asing, biasa ditafsirkan sebagai Majapahit yang datang dari laut akan melakukan penaklukan. Untuk mencegah pertempuran, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan memilih seekor kerbau yang besar dan agresif. Sedangkan warga setempat memilih anak kerbau yang sedang kelaparan. Dalam pertempuran, anak kerbau yang sedang kelaparan itu menyangka kerbau besar itu adalah induknya. Maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu hingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Kemenangan itu menginspirasikan masyarakat memakai nama Minangkabau yang berasal dari ucapan Manang Kabau, artinya menang kerbau. Upaya penduduk setempat mengenang peristiwa bersejarah tersebut. Penduduk Pagaruyung mendirikan sebuah rumah loteng, dinamakan atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau, yaitu rumah gadang. Rumah adat Minangkabau dari Sumatera Barat. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bentuk dari rumah gadang, akan saya gambarkan dengan cerita ini. Jadi, rumah gadang atau rumah gondang biasanya juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama rumah bagojong. Atau ada juga yang menyebut dengan sebutan rumah banjuang. Dari segi pembuatan rumah gadang memiliki kandungan makna dan filsafat dari segi perencanaan, pemilihan bahan, tata cara membangun, pilihan mode hingga ornamen dekorasi rumah gadang. Bagian bawah rumah gadang berbentuk persegi empat yang tidak simetris dan mengembang ke atas. Atapnya melengkung ke arah samping, sedangkan lengkungan rumah badan landai seperti badan kapal. Bentuk badan rumah gadang yang segi empat membesar ke atas seperti trapesium. Sisinya terbalik melengkung ke dalam, rendah di bagian tengah. Dari segi keindahan merupakan komposisi yang dinamis. Jika dilihat dari salah satu sisi rumah gadang, maka segi empat yang membesar ke atas ditutup oleh bentuk segitiga, yang mana sisi segitiga itu melengkung ke arah dalam. Di dalam rumah gadang memiliki beberapa komponen yang unik, yang bermakna, berfungsi, dan berguna untuk kehidupan masyarakat Minangkabau, yaitu komponen pertama, ukiran rumah gadang. Sesuai dengan ajaran filsafat Minangkabau yang bersumber dari alam, takabang jadi guru. Ukiran-ukiran pada rumah gadang juga merupakan simbolisasi dari alam. Pada dasarnya, alam ukiran pada rumah gadang merupakan ragam hias dalam bentuk garis melingkar atau garis, biasanya bermotif tumbuhan, merambat, akar yang berdaunan, berbunga, dan berbuah. Komponen berikutnya yaitu jendela yang tidak lurus. Kenapa jendela ini tidak lurus atau tidak simetris? Karena jendela ini mengikuti rumah gadang yang tidak simetris. Ukuran jendela yang begitu besar dibingkai dengan bahan yang terbuat dari papan. Ukuran dari jendela yang besar membuat hampir seluruh ruangan ini diterangi cahaya. Ditambah jumlah jendela yang banyak, yaitu 8 di depan, 2 di kiri, dan 2 di kanan. Hal tersebut juga membuat rumah gadang selalu segar dan cerah karena jendela menjadi sirkulasi udara dan cahaya matahari untuk masuk. Bagian yang paling menarik dalam komponen rumah gadang yaitu tiang-tiang rumah gadang. Karena tiang-tiang rumah gadang tidak ditanamkan ke tanah, tetapi
bertumpuh ke atas batu datar yang kuat dan lebar. Hal tersebut sengaja dilakukan karena konstruksi rumah gadang telah dirancang untuk menahan goncangan gempa bumi. Rumah gadang di Sumatera Barat membuktikan ketangguhan rekayasa konstruksi yang memiliki daya lentur dan soliditas saat terjadi guncangan gempa hingga berkekuatan di atas 8 skala Richter. Bentuk rumah gadang membuat rumah gadang tetap stabil menerima guncangan dari bumi. Getaran yang datang dari tanah terhadap bangunan terdistribusi ke semua bangunan sehingga ketika terjadi gempa, rumah gadang akan bergerak di atas batu datar tempat tiang itu berdiri. Seseorang ahli konstruksi di Sumatera Barat, Darmasyah, menyebutkan dari sisi ilmu konstruksi bangunan rumah gadang jauh lebih maju setidaknya 300 tahun dibandingkan konstruksi yang ada di dunia pada zamannya. Hal tersebut membuktikan bahwa nenek moyang telah berpikir luas untuk melakukan pembangunan yang sangat berguna di kehidupan mereka. Itu adalah cerita dan penjelasan sedikit tentang rumah gadang. Di sini saya akan menampilkan video proses atau trailer pembuatan miniatur rumah gadang. Silakan menyaksikan.